Itu yang tadi aku sempat mention, Tas dengan Martis, Hijume dengan Ruby, dan ini dia Kadita Dreams yang mungkin akan dimainkan, tapi Dreams dengan Ruby. Oke. Oke. Kali ini berbeda. Kali ini berbeda. Oh, aku pikir memang Dreams Aku akan... tadi mikirnya juga Dreams yang bakal main Kaditanya. Oh enggak, kalau aku mikirnya memang Dreams bakal bawa Ruby-nya. No, Dreams Kadita. Tidak sesuai dengan Itu ekspektasi something Prof. Mega. padahal. It's okay. Oke. Draftnya masih oke. Tapi mereka mungkin punya strategi yang lain dengan ngebawa Ruby di tangan Dreams. Dan tentunya Kadita yang akan bermain secara burst di early. Dan last picknya 1-1, ingat 1-1 dengan Swift. Dia akan lebih sulit untuk ditangkap. Ya. Dengan Needles of Flower dia juga akan lebih mudah untuk escape. Ini memang Fenit bakal jadi kunci penting sih menurut Match aku. up gold lane-nya yang harus diperhatikan. Iya. Kira-kira Dreams bakal hadir gak nih ke lini dari Brands? Karena kalau misalkan mereka bisa memenangkan match up dari gold lane-nya, untuk Cloud berjalan menuju ke arah permainan 4-1 itu lebih mudah, lebih cepat juga. Dan jadi PR tentunya dari Evo sendiri, siapa yang mau mereka tangkap? Apakah One atau justru dari Fanny yang akan bebas di tangan Nail? Dan ini kita sudah melihat langsung dari ke-10 draft yang dibawakan di game kedua. EVOS Legends mereka berhasil untuk dapetin 1 poin di game pertama mereka. Apakah akan ditahan dengan skor 1-1 oleh Geek Farm? Atau EVOS Legends akan membungkus match debut mereka dengan sangat amat sempurna dengan skor 2-0. Debut game pertama berhasil ditutup dengan manis. Tapi game kedua, apakah tetap menjadi manis atau bahkan Geek Farm yang respect dengan seluruh hero yang dimiliki EVOS Legends yang ditutup nggak dikasih kesempatan sama sekali yang bisa mendapatkan game kedua. Mahal banget Profesor karena di game kali ini match point. Ini lebih menarik kalau ngeliat emblem gak sih? Yes. Rata-rata kita bisa ngeliat kayak 3 Tenacity ya kan. Tapi sekarang Geek Farm membawa 3 Pull Yourself Together. Dan 2 mereka shift. mau di sini Inspire dan juga Purify, bahkan flickernya lebih cepat untuk digunakan. Dan mereka juga bawa 2 Swift tentunya untuk Brands dan juga Tas. Di mana Martis ini akan lebih cepat memiliki ekstra 10% attack speed. Dibandingkan dengan mungkin kita ngelihat dari sisi Nile yang tentunya akan ngebawa ke arah emblem assassin di sini dengan adaptive penetration dengan rupture-nya. Oh tapi dia nggak bawain Season Hunter, dia lebih memilih ke arah Festival of Wait, Blood. dia bawa Festival of Blood? Wah, Dia mau ini dia. stay, dia mau team fight. Dia Iya. mau team ada regen dari awal ya? Oke, dia mau team fight, dia mau kuat, dia pengen bermain dengan agresif. Dan bahkan ini tentunya EPL Arena pada tepuk tangannya. Karena kita akan langsung menuju ke arah lane of down. Sepertinya tadi ada sedikit technical tissue ya. Dikit aja. Sedikit aja ya, Profesor silakan. Nah ini dia, yang tadi udah sempat kita sedikit intip ya kan, di mana Nile ini benar-benar harus lebih berhati-hati karena kalau kita berbicara sedikit soal bagaimana invasi jungle, Nile bakal kesulitan ketika dia tidak memiliki Season Hunter. Iya. Dan bahkan kalau kita ngelihat dari segi farmnya akan sedikit tertahan sedikit ya. Karena dia memang ngebawa Festival of Blood di mana spell farmnya akan lebih bermain untuk Nile di area early. Dan Aboy harus berhati-hati karena dia akan menghadapi 2 pemain. Tapi Baloy tentunya akan siap untuk memberikan backup di area mid-nya. Oke, walaupun backup di arah mid-nya itu bisa didapatkan, tapi para pasukan dari EVOS, mereka benar-benar harus respect dengan ada Baloy. Ini bisa pick over yang sangat berbahaya dengan Chow. Beberapa belakangan ini, kalau Kadita juga bisa di-cancel pergerakannya dari arah seorang Choi. Tapi di arah soul plane, Nile mencoba untuk melakukan solo pick off kembali terjadi, dapatkan cutthroat-nya. Belum dikeluarkan. Nile hampir saja mendapatkan 1 poin kill, tapi lihat dia dibalikin kembali keadaannya. Di cancel recall-nya, Brad terlalu memaksa. Valeska is coming up, menuju ke arah bottom lane. Lalu terburu-buru, Nile cutthroat-nya ditahan. Aku sedikit bingung depan sana. Bahkan dengan keuntungan dia bisa mendapatkan 1 buah poin kill, dia buang sia-sia. Tapi ternyata nampaknya jangan coba kembali lagi datang, hanya cuma datang lalu pulang. Wah ini dia efek dari Tenacity, 18 physical defense tambahan. Jadi baik itu Marky atau bahkan Nile gak akan cukup deliver damage-nya karena ada tambahan lagi physical defense dari Brands-nya sendiri. Dan ingat dia juga di sini menggunakan quantum charge, ada movement speed tambahan, ada heal up tambahan ketika per 8 detik dia melakukan basic attack. Makanya Brands sangat sulit untuk ditangkap, apalagi di early game. Tiba-tiba Dreams-nya pun hadir tadi di top lane. Ya ini tidak akan mudah, tapi lihat dari area turtle yang sudah mulai digerogoti oleh pemain-pemain EVOS. Sekarang Geek Farm mereka mau coba untuk melakukan kontes. Mereka mau dapetin kontes pertamanya. Way of Dragon tapi sudah dipukul begitu saja. WhatsApp
berhasil dibuat. Para pasukan dari Kickpop kali ini mencoba mendapatkan satu point kill. Flavi terperangkap oleh seorang Luke. Gluk dari seorang Luke benar-benar berbahaya. Tapi Tas tidak tinggal diam. Dan bakal coba menuju ke arah belakang. Mengadu Retribution. Dan apakah berhasil? Tapi nampaknya kedua belah pihak Retribution gagal. Pas di tangan Nile. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Kickpop. Mereka berhasil memotong 2 point kill. Dan bahkan 2 pemain hilang Profesor KB di area turtle yang mungkin tadi udah sempat terpisah Fluffy dan juga Luke-nya. Ya, out of nowhere ternyata menuju ke tangan dari Aboy. Yang dimana biasanya kita hampir melihat sebuah pengaduan Retribution di arah Turtle. Tapi untuk saat ini, Turtle di tangan dari Geek Farm, 2 point kill juga di tangan dari Geek Farm. Membuat mereka seharusnya lebih bisa melakukan invasi jungle. Dan jangan lupakan juga bahwa Baloyski belum memperlihatkan The Way of Dragon yang begitu mahal tadi. Ya. Ini yang mungkin dicari juga sama Ranger Mas karena target pick off-nya apalagi dengan menggunakan pull yourself together akan mempermudah dia untuk melakukan spam terhadap flickernya. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau dia ingin memainkan dengan flicker. Tapi ingat dia nggak bawa Tenacity, Be. Dia Iya. bawa ke arah Conclusive Blast yang akan memberikan sedikit damage di sini. Dan itu akan menjadi pertanyaan apakah dia cukup sustain untuk bisa menghadapi tipikal-tipikal seperti Brass dan juga Hijume kali ini. Kita melihat di arah top lane hampir solo Biko. Kapten speaking Marky Brans. What are you doing? Brans. Tiba-tiba dia balik lagi, dia udah berasa selamat tapi dia kembali dan bahkan menyerahkan dirinya terhadap seorang Marky. Wah itu mungkin karena ada ancaman dari Baloyski kali ya. Baloyski udah terlihat tertangkap oleh Dreams secara tapi... bottom lane, Rafa menutup hari dan seorang Gluk. Oh. Gluk dari Luke, tapi Nile di depan sana untuk standby position, berikan seorang Hijume. Mencoba di all-in, Kasong yang sangat mahal, membalikan kembali keadaannya. Duel Dragon-nya dibalikin dan bahkan belum ada follow damage. Berat, berhasil kabur dan Turtle tadi keluar untuk tidak ada apa-apa. Dikeluarin untuk nothing. Walaupun Daisy Mate yang telah dikeluarkan Tas benar-benar menahan. Lihat trigger disiplin sangat mahal. Nah, kalau dia tidak bisa mendapatkan satu poin dengan Katot, ada baiknya dia mundur. Dia nggak boleh masuk terlalu dalam. Nggak boleh masuk ke dalam. Spawn lagi. Ini dia yang mungkin akan diperebutkan juga dari kedua belah tim. Karena kebetulan Retribution dari Tas tadi sudah digunakan terlebih dahulu dan Nile. Dia ready dengan Retributionnya. Marky bakal join team fight juga dan Brans tertinggal satu level sama Marky sekarang. Iya, dan kali ini apakah pertempurannya akan terjadi tapi Tas berhasil mendapatin turtle-nya? Tapi lihat Retribution yang didapatkan begitu saja. This is Captain Marky speaking. Damage yang diterima yang sangat banyak. Tapi tidak bisa mendapatkan siapa. Wah, bagus banget. Blazing Duet from Brans. Berhasil menutup 3 bahkan 4 pemain dari Kickpop. Mereka harus tersungkur lemas tak berdaya. Membalikan keadaan yang mungkin telah dipegang oleh Kickfam. Kali ini EVOS Legends menolak kalah di early game-nya. Ini early game-nya langsung benar-benar dipegang kembali sama EVOS Legends pasca mereka mendapatkan turtle-nya Tas. Yang tadi mungkin miss dari segi Retribution di turtle yang pertama. Untuk kali ini mereka mendapatkannya kembali. Dan bahkan Geek Farm mulai kelimpungan. Gold-nya mulai swing ke arah EVOS Legends. Dan bahkan kalau kita lihat Genius One sudah diamankan oleh Dreams, mereka untuk sekarang Hijume nih lebih tepatnya ya kan, dengan 1-2 item Genius One. Setidaknya nggak boleh lagi buka rumput seperti tadi. Iya, dan dengan satu buah emo pendek yang begitu manis dari Dreams, ini follow up dengan satu buah combo Blazing Duetnya berjalan Dan lihat, dari EVOS Legends. Ada 2 Dreadnought Armor. Nile bener-bener didinai di sini. Walaupun mungkin kita melihat, oke, cuma ada Fury Hammer, Tas nggak begitu sakit. Tapi ingat, Decimate di bawah 50% darah, true damage. Wah, True damage. itu sakitnya sampai ke dalam hati, Prof. Waduh. Dan sekali decimation tentunya satu pemain akan tumbang dari Geek. Sekarang permasalahannya Baloy, dia bawa Chow, dia bawa single target di sini. Dan siapa yang mau dia culik? Kalau dia bisa nyulik ke arah Brans, gimana dengan pemain-pemain lainnya? Dreams yang mungkin akan bebas sendirian untuk menculik ke pemain-pemain dari Geek lainnya. Dan Purify itu yang mungkin akan mengganggu ya. Apalagi kehadiran dari Hijume, dia punya Ocean Oddity, dia bisa melakukan efek imun juga terhadap serangan dari The Way of Dragon. Baloyski harus menargetkan dirinya dia, entah benar-benar hanya untuk Tas atau bahkan Dreams untuk cancel team fight-nya EVOS Legends. Karena kalau misalkan sekarang lihat solo kill di top lane, Ranger Mas. Solo kill di top lane yang tidak terlihat kali ini berhasil didapatkan. Baik dengan Cutthroat Brans, damage-nya juga sangat besar. Tapi Baloyski, flicker pun nothing. I'm offended dibalikan kembali karena bahkan Hijume di depan sana dengan Rafe menutup 2 point kill harusnya. Luke bahkan harus pulang ke flickernya Nile. Udah tidak ada Cutthroat, Luke masih bertahan. Para pasukan dari Kickpop, mereka masih mencoba untuk bertahan. Dan Fluffy masih bisa mundur dengan Anesako Nile. Wow. Marky versus Dream. This is Captain Marky speaking dan tidak ada yang dapetin point kill sama sekali. Tandanya Marky udah nggak punya crossbow of tank. Ini saatnya mereka untuk team fight. Dan bahkan Brans
Brans bisa melakukan solo pick off terhadap seorang One. Nah, tapi masalahnya sekarang dengan satu buah conceal play yang cukup jelas kelihatan di depan mata dari pemain EVOS Legends terlalu mengambil risiko yang besar sebenarnya dari Baloy. Dan ketika dia flicker nggak bisa the-wave trigger satu pemain dari EVOS, itu bakal ditabrak balik sama pemain-pemain EVOS karena Gigfa mereka cuma punya jaminan kedua yaitu ke altar. Oke, tapi kalau kita lihat ya dari dua turtle yang akhirnya di take over sama EVOS Legends, Brans mengungguli Players Gold by UBS Gold kali ini. Karena apa? Karena dia main dari samping. Dari tadi tempo permainan EVOS Legends 4-1. Mereka mencoba untuk bermain dengan kekuatan dari Ruby, Martis, dan juga Groknya. Sehingga Hijume hanya datang sebagai eksekutor. Deliver damage yang mungkin area of effect bisa dimanfaatkan ketika cloud altarnya terkena efek suppress. Tapi buat sekarang lihat Bransnya akan bebas sehingga Geekfarm perlu PR lagi, entah menugaskan Nile atau bahkan Baloyski dan juga Marky untuk menghentikan farming dari Brans agar nantinya tidak ada split push yang mengancam Geekfarm ketika mereka ingin melakukan teamfight berlima. Ya, dan Geekfarm sekarang mereka di posisi mereka harus bisa dapetin 1-2 dominasi. Oh, bahkan Rafa bahkan telah dikeluarkan begitu saja. Tidak ada poin kill sangat signifikan kali ini Momochan. Dan bahkan membuat para pasukan dari Geekfarm mereka mundur dengan teratur. Wild charge dari Fluffy juga masih ditahan, tidak ada point kill dan tidak ada teamfight tambahan. Itu thanks to Breath of the Ocean-nya Hijume ya tadi ya. Sehingga Baloyski yang udah maju ke depan dengan satu budget kundonya, dia sempat tertahan karena dia tadi pengen nendang satu pemain. Tapi ternyata tertahan dengan satu buah Breath of the Ocean dari seorang Hijume. Ya, tapi kalau misalkan buat teman-teman mau jajan, gak usah tahan-tahan. Ingat, ada promo dari Grab. Iya, gak usah ditahan-tahan, All in langsung aja, aja all in. dan all in. Dan belum ada invasi secara purple buff yang dimiliki dari Kick. Mereka masih coba untuk mencari di mana level 12 karena biar damage-nya akan lebih perih dan lebih sakit tentunya untuk Brans. Di sana Baloyski standby on position. Mundur ke arah belakang Brans. Memilih untuk tidak mau terlalu terburu-buru. Wah, ini Blade of Despair juga sudah diamankan oleh Fluffy. Lalu Marky mengamankan Wind of Nature-nya. Tentu solusi daripada elemen of surprise. Elemen kejutan dari Fluffy ketika dia menggunakan wild charge dan juga flickernya. Top lane akan sesaat lagi ditinggalkan, tapi Nile terdeteksi di sana. Fluffy mencoba untuk mengganggu dan ini yang akan mungkin memisahkan bagaimana tempo permainan dari EVOS Legends yang lebih berfokus sama Lord dan Geekfarm dengan split push-nya. Ya, sampai sementara ini kalau kita ngelihat dari Brans, dia udah mulai nih makanin dua lane di area mid-nya. Dan bahkan keberadaan dari Brans ini harus terhindar dengan adanya Nile. Dia bisa aja dia maju dengan satu buah steel kabel dan juga Katrot. Itu yang akan mengancam hidup dari seorang Brans. Jadi informasi dari EVOS ini harus benar-benar on point. Di mana ada Nile tentunya Brans harus bisa menjauh. Dan kali ini Marky dengan posisi satu buah weakness point yang bisa pecah. Ini harus jadi satu mungkin ancaman yang perlu diwaspadai juga oleh EVOS Legends karena terlihat sekarang Marky cukup free space di area belakangnya 2 kali selama 10 menit berjalan dia 2 kali ngebuka crossbow of tanknya. Oke, tapi nampaknya sebentar lagi akan ada teamfight yang coba terjadi karena Tas sudah terlalu jauh dan Baloyski! Black Color! What a well Dragon yang gagal mendapatkan frame! This is Captain Marcus begini belum keluar begitu saja. Tas akan menjadi pilihan utama dan bahkan Tas kali ini tercatat! Hilang! 2 poin kill akan coba didapatkan tapi Platinum Blood from Brans membalikan kanan yang dimiliki dari oleh EVOS Legends! 3 berbanding 2! Tidak adil! Di belakang sana para pasukan dari Geek bahkan memotong dan surprise Brans! Tiba-tiba Nile dengan cutthroat-nya menutup hari dari seorang Brans, Profesor. Dan look, dia benar-benar nge-zone out semua pemain dari EVOS Legends. Ini dia kekuatan dari Gluk. Yang dimana dia menghentikan Hijume untuk hadir di teamfight. Dia menghentikan Brans juga untuk teamfight dan Tas jadi target utama. Crossbow of Tank yang akhirnya on point. Dan lihat eksekusi dari Nile yang begitu indah. Lihat hit and run. Trigger Petrify yang sangat mahal membuat Nile memaksa Hijume menggunakan Petrify-nya. Tapi para pasukan dari EVOS Legends nampaknya dia tidak mau mengendorkan menuju ke arah pit lord. Ya, dan sementara kali ini dengan kehilangan 3 pemain dari EVOS Legends, mereka harus sudah mulai berhati-hati dengan positioning dari seorang Luke karena dia bisa aja motong digital mirror image yang dimiliki sama Brans. Ketika Brans sudah berhasil ngebuka satu buah Blazing Duet, tentu akan jadi satu buah inisiasi yang begitu mahal, satu buah mungkin follow up yang mahal untuk EVOS Legends sendiri. Tapi ketika dia kembali lagi, sudah ada satu pemain yang menunggu yaitu Luke. Ini pemain yang bisa berada di mana-mana dan harus diperhatikan ketika satu buah lagi crossbow of tank terbuka, ini akan jadi marah bahaya untuk EVOS. Marah bahaya ditambah lagi dengan Console Gaming, crossbow of tank, this is Captain Marcus PK, Nile Sandwich Gaming, 2 point kill didapatkan dari arah belakang, Brans mencoba untuk bertahan, memberikan damage, tapi Marky udah gak ada lagi crossbow of tank, dia gak bisa lebih masuk dalam
para pasukan EVOS Legends. Kalau dia masuk ke dalam, dia bisa-bisa yang menjadi korban. Lihat dua permainan mereka ketika fokus ke arah Baloyski. Mereka lupakan Nile. Ada sandwich gaming terjadi, membuat Nile berhasil melakukan satu momen kill. Dan para pasukan dari Cake Farm, kali ini mereka berhasil mendapatkan Lord tanpa ada kontes harusnya. Dan satu orang yang tidak tumbang dari tadi, Aboy. Yang benar-benar memainkan hero powernya dengan sangat fluent. Dengan tanpa adanya gangguan sama sekali, apalagi dia bawa Purify. Mau ada Breath of the Ocean, mau ada Raw Wave, tidak akan jadi masalah. Karena memang Aboy memiliki Cult Altar, memiliki Purify juga. Dan lihat Baloyski, zone out yang tidak ada henti-hentinya dia lakukan. Hanya untuk memberikan informasi ketika Marky dan juga Aboynya akan mendeliver damage secara banyak. Dan look, ini dia, satu sosok yang benar-benar menahan semua deliver damage dari Brans. Agar Bransnya tidak bisa masuk ke dalam Marky. Karena kalau misalkan Marky-nya nanti terkena zoning out gara-gara Blazing Duet, dia hanya akan menukarkan Wind of Nature for nothing. Duel Dragon for nothing! Dibalikan kembali kanannya tapi Aboy hesitate. Cold Altar membuat para pasukan dari Cake Farm. Mereka membalikan kembali kanan bahkan Brans yang hilang. Dua akan menjadi korban keganasan dari Cake Farm. Mencoba untuk memukul mundur. Lung masuk terlalu dalam akan menjadi korban. Dan Decimet masih ada satu buah immortality dibalikin. Control! Nile! Kali ini menuju juga permainan mekaniknya. Base terbuka sangat bebas. Dan bahkan ditip bencana untuk EVOS Legends. Base-nya nggak bisa dibendung sama sekali. Bahkan para pasukan dari Kickfam. Mereka perlahan-lahan. Lihat teriakan abisin telah dikumandangkan. Fluffy masih punya wild chance. Tapi wild chance dari seorang Fluffy masih tetap mendapatkan double kill yang tidak berarti. Karena looking for weapon. Dan base-nya masih bisa diselamatkan. Oh my God. Oh my God, EVOS Legends menolak tumbang di game yang kedua. Itu coverisasi yang begitu baik dari Geek Farm ketika posisi dari Luke benar-benar terancam di area base dari EVOS Legends. Dan covernya begitu cepat datang dari pemain Geek. Namun EVOS Legends mereka masih bisa untuk melakukan defense. Mengingat juga dengan wild charge menyelamatkan base dari EVOS Legends. Fluffy, save the day untuk EVOS Legends. Ya, dan jangan lupakan juga bahwa Hijume nge-follow up di sana dengan Raw Wave-nya. Jadi tidak ada source skill dan flicker yang terbuang sia-sia. Wild charge yang begitu mahal, berdamage juga. Apalagi di sini Fluffy menggunakan cloak damage-nya. Dan ini bisa menjadi momentum titik balik bagi EVOS Legends karena Geek Farm. Mereka hampir saja melakukan endgame, tapi mereka masih belum cukup dari segi damage, dari segi source, bahkan dari sumber daya minion yang harusnya mereka manfaatkan. Dan dengan 5.000 gold ini, Geek Farm pick off tidak boleh berhenti. Tapi jangan lupakan juga Aboy, dengan covernya ini perlu ada jawabannya. EVOS Legends tidak menemukan jawabannya. Dari tadi Blazing Duetnya menuju ke arah Marky, mungkin boleh nih Blazing Duetnya ke arah Aboy. Apalagi dari tadi Aboy belum tumbang. Sehingga poin shutdown dari Aboy akan mahal harganya. Betul. Tapi ingat, shutdownnya Aboy akan hidup kembali. Karena dia belum pernah tumbang dan pasif dari Faramisnya masih 40 harusnya. Oke, tapi kalau lihat dari lot yang akan menuju di arah game kali ini, EVOS Legends mereka kehilangan kendali. Kenapa aku bilang kehilangan kendali? Laning jauhnya dipegang sama Geek, dipegang sama Nile. Nile ini bisa benar-benar melakukan hit and run tanpa harus terpick off. Dan kedua, Nile, kalaupun dia nggak team fight, dia bisa mendorong. Tapi Dream di sana, terlalu terburu-buru duel dengan Flicker. Fokus ke arah Dream, coba untuk bertahan. Masih ada Dream, tapi Watchers masih ditahan oleh seorang Fluffy. Langsung ada Watchers dan gagal, masih ada Kertaltar. Udah ke arah belakang, Nile is coming up. Hijume yang menjadi pilihan utama. Hijume masih coba bertahan. Watchers dan ternyata parir dari seorang Fluffy. Fluffy benar-benar luar biasa. Barir dari seorang Fluffy menutup jalan pulang Nile. Nile gak punya jalan pulang. Nile tersangkut di sana. Dan bahkan harus menjadi korban keganasan. Ketika Lord muncul, no power of retribution dari seorang Geek Farm. Dan bahkan itu menjadi jalan pulang untuk Hijume sehingga dia tidak tumbang. Tapi kali ini Tas akan ditahan di area bawah. Langsung dibalikan kembali keadaannya. Aboy mundur ke arah belakang. Langsung ada Raven. Blessing Duet. Decimet is 1 point from Tas.
Long berhasil menangkap Tas. Tidak di all in, tapi Tas harus dihilangkan dari muka bumi untuk menetralisirkan EVOS Legend. I'm offended with flicker. Demi satu, Baleski, Aboy harus mundur. Laning jauhnya terdorong Profesor. Wah, ini dia yang dicari sama teman-teman dari EVOS Legends. Mereka ingin menumbangkan Nile-nya dan bahkan berkali-kali Dreams yang harusnya ditugaskan untuk mencari Nile tidak ketemu, malah ketemu sama Baleski. The Way of Dragon yang selalu indah. Dia tunjukkan, dia mainkan. Dan bahkan tadi eksekusinya Marky yang hampir saja take off. Untungnya tadi kebetulan itu udah ada Wind of Nature duluan yang digunakan. Tapi bentar, kalau mereka menahan purple buff yang kecil dari EVOS Legends, tandanya mereka akan bermain rusuh. Mereka akan bermain invasi ke arah pasukan Geek Farm. Harusnya udah sadar akan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menghindari backstep. Serangan sandwich dari belakang yang tadi Geek Farm lakukan terlalu berisiko. Karena Brans bisa langsung terpick off sebelum dia mempop up untuk Wind of Nature-nya. Tapi Hijume dengan aksi penyelamatan tadi dari barrier yang dikeluarkan oleh Fluffy, itu mahal harganya. Ocean Oddity movement-nya juga ke titik buta dari Geek Farm. Karena kebetulan mereka terlalu jauh untuk mengejar Hijume. Dan lihat, Nile mengambil resiko untuk mengambil satu buah base turret di area mid lane. Ya, Dan ini akan memicu super minion untuk bergerak dari Geek Farm di dua lane yang berbeda. Ya, Yes, itu tadi barirnya, tapi ternyata depan sana The West Dragon dikeluarkan. Dreams harus menjadi korban. This is Captain Market speaking. Telah take off the backup Petrify. Rafe mau dikeluarkan. Fluffy masih punya wall charge. Masih ditahan begitu saja. Tidak mau terlalu terburu-buru. Karena para pasukan dari Geek Farm, mereka akan mendapatkan Brans. Hampir saja hilang. Memilih untuk mundur. Meriset seluruh permainan dari EVOS Legends. Geek Farm berhasil mengamankan Lord kali ini maupun Chan. ketika Dreams udah coba untuk ngekait satu pemain atau mungkin 2 sampai 3 pemain dari Geek Farm dengan I'm Offended-nya, dia gampang banget sebenarnya untuk ditahan di area depan. Balwai punya Jet Kundo. Dari Aboy sendiri masih bisa untuk menarik Dreams-nya biar nggak bisa balik dengan cukup nyaman. Dan itu benar-benar dipatahkan habis-habisan oleh pemain-pemain dari Geek. Sementara Luke tentunya akan lebih berfokus gimana cara dia bisa numbangin di area lini belakang EVOS Legends. Oke, tapi lihat Baleski di cancel. Mortal Coil itu ke arah belakang. Nile nggak peduli apapun yang terjadi. Best akan mendapatkan blessing red from Brad. Membalikan para pasukan dari Geek Farm, tapi Brad tersangkut di depan sana. Double kill dan Best terbukanya sangat bebas. Dan hilang. Geek Farm menolak pulang dengan 2-0. EVOS Legends harus dipaksa ke game yang ketiga. Terlalu mahal Brad dengan cloud-nya di first pick. Seperti Profesor menanyakan apakah cloud di first pick oke banget. Tapi menurut aku nggak tahu kenapa terlalu mahal. Terbuka Faramis, terbuka hero-hero lain yang bisa meng-counter cloud itu sendiri. Oke, kalau kita berbicara untuk big fight, ya Faramis jadi masalah. Tapi tahu nggak masalah terbesarnya ada di mana? Di pick dari Fanny. Iya. Yang dimana membuat Brans tidak bisa bermain di samping. Dia nggak bisa mendorong laning jauhnya. Dia nggak bisa melakukan split push. Dia nggak bisa mendorong minion agar bisa memberikan ancaman ketika Nile berada di lini depan. Dan entah kenapa Aboy menjadi satu sosok yang paling ditakuti untuk di game kali ini. Dan mungkin akan menjadi perebutan untuk nantinya di game yang ketiga. Dengan 2 game kita lihat Faramis selalu menjadi trending untuk 2 tim ini sepertinya. Ini mungkin jadi key point-nya juga ya di tim fight dari kedua belah tim. Mereka punya Faramis, mereka punya Call Altar, mereka punya jaminan long term team fight-nya untuk Geek Farm dan juga EVOS Legends di map di game pertama. Tapi kalau kita ngelihat memang Fanny yang tidak tertahankan sama sekali